Sengaja saya ambil hikmahnya ini tentang ilmu, walaupun nggak urut, tapi ada kaitannya supaya kita ini belajar tahu arah tujuannya, gitu, Pak ya. Hmm. Jangan sampai kita belajar agama, belajar semua, ternyata tidak bermanfaat, tuh. Jadi saya ambil hikmah yang ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin sadar bahwa yang kita pelajari ini semakin manfaat atau tidak bermanfaat setelah kita pelajari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma fadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'in lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ufil limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan sampai kita ini belajar dengan yang begitu banyaknya yang kita pelajari tidak memberikan manfaat baik di dunia dan akhirat. Nah, maka itu dalam hikmah ini apa ilmu yang bermanfaat itu menurut pandangan Al-Quran dan hadis. Dan ini Ibnu Athaillah akan menjelaskan tentang hikmahnya beliau. Jadi hikmahnya saya ambil yang ada kaitannya supaya kita ini benar-benar jangan salah arah dalam belajar. Perkataan beliau, al-ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat, walladhi yanbasitu fi sodri, apa? Su'a'uhu, yang mana ilmu itu, yang di mana ilmu itu berupa nur yang memberikan hati jadi lapang, qanaah, sabar, jadi benar-benar merasakan kedamaian. Kemudian, wa yaksifu bi alil qalbi kina'uhu, dan menghilangkan segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi ilmu itu yang kita harapkan, yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam hal ini. Jadi penjelasannya menurut eh, ini, ilmu yang bermanfaat itu ilmu hati. Jadi paling pentingnya ilmu hati yang bisa membersihkan hati dari segala macam kotoran hati. Karena kata Rasul apa? Semua itu tergantung hati. Kalau hatinya kotor, biarpun ilmunya setinggi langit, tidak bermanfaat. Biarpun dia melakukan ibadah, kalau hatinya kotor, tidak bermanfaat seperti iblis. Biarpun dia kuat, jaya, tidak bermanfaat. Jadi marilah kita kaji supaya ilmu bermanfaat di mana letaknya. Jadi jangan sampai kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, jangan sampai ruh ini kena aibnya, kotornya ruh. Jadi kalau sudah hatinya kotor-kotor semuanya. Dengan adanya sifat-sifat yang sempurna akan timbul apa? Kalau dapat ilmu yang bermanfaat, dapat keimanan, keyakinan, wabil akhirati yuqinun. Hanya orang-orang yang yakin bisa menghadapi kehidupan ini tenang. Kemudian tenang dalam artian apa, jemaah? Tenang, semua keputusan Allah pasti terbaik. Muqarrabah, semakin dekat kepada Allah. Musyahadah, merasa melihat Allah. Merasa disaksikan Allah. Semua ciptaan ini adalah ciptaan Allah. Jadi bukan melihat secara zatnya Allah, tapi melihat ciptaan Allah di mana-mana. Jadi kalau orang sudah tingkat ini, maka akan berubah akhlak-akhlak yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang makian, sumpah serapah, perbuatan-perbuatan yang selalu balas dendam, semuanya akan jadi baik. Ini tujuannya ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan mengambil kesaktian, bukan orang yang bisa kuat, yang kebal tembak, yang cepat kaya, bukan jamaah. Bagi Allah itu semuanya kecil. Jadi sinarnya ilmu yang meluas dada itu maksudnya apa? Muncul keyakinan pada janji Allah. Yakin apa yang diperintah sama Allah pasti akan mencapai keriduannya. Jadi kalau sudah orang tingkat hakul yakin, Masya Allah, tidak ada masalah kehidupan yang jamaah. Sana bilang panas, hujan, apapun tidak akan terjadi apapun kalau Allah ridho. Jadi mencapai keriduan Allah inilah yang kita harapkan. Kemudian kepasrahan Islam, tunduk patuh. Sebab orang kalau tidak akan merasakan manisnya iman, kalau Allah dan Rasulnya tidak didahulukan. Lebih mendahulukan apa? Hawa nafsu. Jadi bagaimana kita supaya mengorbankan semua jiwa kita untuk apa? Supaya Allah senang. Supaya Allah dan Rasulnya senang. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian ingin mencapai cintanya sama Allah, ikutilah Nabi. Karena Nabi lah yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan timbul ma'rifatullah. Apa puncaknya ma'rifatullah? Takut kepada Allah. Takut bukan lari jamaah. Takut semakin mendekat. Takut
Allah ini kalau sampai tidak menolong kita, apa artinya hidup saya ini? Padahal semuanya dijamin oleh Allah. Allah lah yang terkuat segala-galanya. Allahu somad, semuanya bergantung hanya kepada Allah. Jadi kalau orang masih mengandalkan dirinya, memuliakan dirinya, kekuatan di luarnya Allah, berarti orang ini belum mencapai ilmu yang bermanfaat. Yang ada memanfaatkan orang lain. Jadi tidak akan dapat manfaatnya ilmu. Kalau kita belajar punya sesuatu hanya mencari duniawi. Jadi bisa tumak nina, bisa tenang. Ini nanti efek-efeknya kalau kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti yang kita bahas bagaimana caranya supaya itu ilmu bermanfaat. Nanti ada penjelasan dari Quran dan hadis. Jadi ilmu yang manfaat ini bisa membuka apa? Jangan sampai kita tuh lupa akan perintah Allah, lupa tujuan hidup, lupa kita itu apa diciptakan. Yang ada apa? Cinta dunia. Jadi orang kalau sudah tahu ilmu manfaat, cinta dunia itu hilang. Apa cinta dunia zaman? Semua yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Tidak percaya akhirat, tidak percaya pasti dibalas. Jadi amalannya tidak ikhlas jamaah. Apa? Ria, syirik. Kalau orang sudah syirik, semuanya untuk kepentingan selain Allah, yaitu sumber penyakit jamaah. Jadi orang kalau sudah cinta dunia, wah itu ra'su min kulli khoti'ah, sumber segala macam kejahatan, sombong, hasut. Jadi pengertian cinta dunia ini bukan berarti orangnya nggak mau kerja, orangnya yang banyak uang, enggak jamaah. Cinta dunia itu semuanya itu ditujukan untuk kepentingan duniawi, tidak lillah. Jadi kerja untuk memperkaya diri. Nggak ada akhirat itu. Nggak ada. Pokok sekarang hidup ya nanti mati selesai. Jadi orang kalau sudah materialistis, orang sudah diliputi oleh apa itu semuanya, nggak ada uang, nggak ada uang itu mati, seolah-olah semua itu materi, seolah-olah Allah itu tidak ada hubungannya, Allah tidak mempengaruhi. Akhirnya orang apa? Timbulnya apa? Siapa yang kuat itu yang menang. Padahal semua yang menentukan Allah. Tidak ada kata kuat, biarpun itu dajjal, iblis. Semuanya minta pertolongan Allah itu iblis. Bilang apa? Saya kasih umur panjang. Minta sama Allah. Saya kasih apa? Demi kebesaran untuk menggoda seluruh anak Adam. Dikasih. Jadi orang kalau masih dalam artian cinta dunia, tidak melihat Allah, tidak merasakan nikmatnya ibadah jamaah. Yang ada apa? Iri, dengki, sombong, marah, benci, bakhil. Jadi saling apa? Saling sikut menyikut. Apa artinya ilmu ini yang kita pelajari? Ilmu kedokteran untuk membunuh manusia. Ilmu ketentaraan untuk membunuh manusia supaya dia yang lebih jaya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita diciptakan sama Allah saling apa? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam menuju ketakwaan, ya, dalam menuju kebaikan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam mencari perbuatan dosa. Jadi kalau kita bersih dengan belajar ilmu ini, hati kita bersih, akan muncul apa? Ilmu billah, ilmu dengan pertolongan Allah. Nur yang dimaksud cahaya. Jadi cahaya inilah akan bisa menunjukkan kebenaran. Al-haq, al-haq. Jadi nampak kebenarannya tanpa takut siapapun kecuali kepada Allah. Kata Imam Malik, yang namanya ilmu bukan orang yang hafal hadis, hafal sanad, tapi ternyata tidak diamalkan. Sekarang ini komputer, AI, itu jemaah, ya, kecerdasan itu tinggal mencet, cari hadis, mencari Quran, mencari penjelasan apa bisa. Tapi apa betul dia bisa mengamalkan? Jadi kalau bilang kecepatan, kecanggihan sekarang, tinggal tanya ayat apa langsung tahu ketemu. Walaupun kita tidak hafal. Tapi bisa tidak kita praktekkan? Karena ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak dipraktekkan sama. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Itu baru ilmunya Allah. Jadi benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah.
maka Allah akan memberikan ilham. Jadi jangan dianggap sekarang ini anak sekarang ini pintar-pintar. Iya, pintar tapi tidak berakhlak. Apa artinya? Apa akhlak itu? Menempatkan sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki sama Allah. Bagaimana supaya anak yang berakhlak jangan sampai melawan orang tua, biarpun orang tua pun berbuat apapun. Sekarang enggak, marah orang tua dibunuh, marah ibu dibunuh, suami marah istri dibunuh, anak dibunuh. Jadi apa ilmu yang dimiliki sekarang ini? Tidak ada gunanya. Padahal ilmu yang begitu mudahnya diakses, siapa orang tahu bagaimana ilmu Islam, ilmu iman, ilmu tinggal lihat mau video, mau catatan. Tapi semua tidak berguna kalau benar-benar ilmu itu tidak punya rasa takut kepada Allah. Sebab ada hikam yang berikutnya, sebaik-baik ilmu itu yang menimbulkan takut kepada Allah. Takut jangan diartikan hanya sekedar kata-kata, jemaah. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi, hikmah yang dulu pernah kita bahas yaitu tentang dasarnya maksiat, sumber pangkalnya kemaksiatan, karena orang selalu mengumbar hawa nafsu. Dalam surat An-Nazi'at, Allah berfirman, wa amma man khofa maqama rabbihi wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang takut dengan Allah, menahan hawa nafsunya, maka orang itulah akan dapat surga. Jadi kalau sudah hawa nafsu dituruti, ilmu tidak manfaat, jamaah. Iya ya, tapi aku kepingin, yes. Biarpun kita pandai, ya, tahu ini salah, narkoba dijual sama orang yang benar-benar tahu kalau ini dilarang. Bahkan dia yang mengeluarkan hukum larangan, jamaah. Jadi tidak manfaat ilmu yang katanya dia itu tahu ini kebenaran, harusnya membasmi kejahatan dan manfaat. Sedangkan sumber ketaatan, jamaah, kalau orang itu selalu jaga diri, ya, ya, sadar bisa menahan nafsu. Oh, ini salah. Jangan tamak. Bisa, jamaah. Jadi sesuai dengan ilmunya. Nah, orang ini berarti apa? Bisa menahan hawa nafsu. Ternyata memang berat, jamaah. Orang-orang sekarang sudah tahu. Jangan dikira tahu. Banyak yang tahu kalau itu benar, itu salah, narkoba itu salah. Tapi nyatanya sampai sekarang narkoba, korupsi, pencurian, ya, bahkan kumpul kebo, bahkan antara suami istri tidak ada bedanya, kumpul sama istri yang lain, bapak, anak, tidak ada bedanya sekarang ini. Padahal itu orang Islam. Masih ingat kejadian seorang wanita muslimah yang kerjanya dia itu gojek ternyata masih menjual dirinya padahal suaminya juga kerja, meninggalnya su'ul khotimah karena setelah kumpul dibunuh sama orang yang di hotel yang di booking itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi bukan berarti tidak tahu kemaksiatan, tahu, cuma Allah tidak kasih rezeki untuk menolaknya. Karena apa? Menuruti hawa nafsu. Jadi yang penting kan bagaimana supaya bisa tercegah hawa nafsu itu. Apa jamaah? Sholat. Jadi sholat ini 5 waktu ini mulai zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan para nabi dulu yang diberita sholat, Bani Israel, semua para nabi diberita sholat. Itu sebenarnya apa? Kunci keberhasilan. Bahkan Allah bilang apa? Wasta'inu bisobari wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat jadi penolong dalam hidup ini, jamaah. Kalau kita punya ilmu banyak, tapi mengabaikan sholat, tidak ada artinya, jemaah. Ilmunya banyak setinggi langit, tapi wae sholat, hayalah sholat, tetap aja. Sing nak warung tetap nak warung, sing kerja tetap kerja. Naudzubillah. Padahal itu perintah Allah yang paling pokok. Bahkan apa? Yang pertama kali dihisap, yang pertama kali ditanya. Kan jelas, akimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi Rasulullah ikra. Baru setelah apa? Tidak hanya belajar. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maka terkendali ilmunya, terkendali kenikmatannya, hartanya. Kenapa?
sholat. Kalau sholat sudah diabaikan, apalagi yang lain. Jadi seolah-olah sholat ini tidak ada gunanya untuk zaman sekarang jamaah. Yang yang manfaat itu yang ya ini dunia maya ini menghasilkan uang. YouTube itu menghasilkan uang itu. Ya, TikTok menghasilkan uang. Padahal semua dunia ini kalau Allah tidak kasih kenikmatan, tidak ada kehidupan. Sudah tahu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah yang ngasih rezeki. Allah. Tapi mana Allahnya? Kalau dipanggil hayyalas sholat, tetap diabaikan yang di warung 24 jam. Warungnya melebihi dari apa itu sekolahan wis luar biasa. Semuanya tersedia, mau biliar ada, mau lihat wifi yang sepuasnya ada, tinggal. Jadi kita ini kalau sudah terlena dengan cinta dunia ini, seolah dunia ini apa, tidak ada lagi permasalahan yang lain, ya semata dunia aja, tidak ada kehidupan lain, ya kita akan apa, rugi kita. Apa artinya profesor S1, S2, S3, tapi nyatanya begitu ditukar dengan apa, disogok mau, dengan uang sekian mau. Yang mendingan seorang yang bodoh dalam ilmu duniawi, tapi dia tetap konsisten dalam apa kejujurannya, biarpun dia harus mati jamaah. Itulah orang-orang yang sebenarnya dipilih sama Allah. Jadi kecerdasan, kepandaian, kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu semakin apa? Jadi siksaan. Seperti kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam ini sudah dikasih segalanya, jemaah. Semua ada. Tapi karena lalai, jemaah. Bukan dengan sengaja. Nah, itu pentingnya kita belajar supaya tidak lalai. Jadi durhakanya Nabi Adam ini karena lalai. Karena Pak Iblis tidak ridho dengan kita. Walaupun kita ini sudah belajar, sudah tobat, sudah istighfar, tetap akan digoda terus. Wong Nabi Adam, Nabi dan Rasul aja tergoda, apalagi kita. Nah, itu kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah, siapapun akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini rahasianya, teman. Bagaimana supaya ilmu bermanfaat? Dari hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apa kata-katanya? Man ta'allama ilman. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang harusnya ditujukan kepada Allah, lillah, tidak ada kepentingan apapun, ya, semata-mata menghadap ridho Allah, ya. Kemudian di tengah jalan, wah tergiur, apa? Ada yang nawari ini, nawari ini. Ada kisahnya seorang pengangguran, coba. Saya punya teman. Karena nganggur, ditawari nggak jadi guru ngaji, wah lumayan deh penghasilnya. Mau. Begitu penghasilan lebih besar lagi, ditinggal ngajarnya. Jadi murid ini terlantar. Memang berat jadi guru ngaji. Karena penghasilannya tidak memadai. Kalah saingan. Jadi orang-orang yang bisa istiqomah, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan yang mengajar. Jadi belajar pun sudah termasuk orang terbaik, jemaah. Karena ilmu Allah yang kita pelajari. Ilmu untuk mencapai sukses dunia akhirat. Tapi akhirnya tujuannya untuk cari duniawi. Jadi diabaikan akhirnya. Semua tujuannya untuk dunia. Ya, bisnis. Akhirnya apa? Kemurnian tentang agama ini kalau dipegang sama orang yang tidak jujur, rusak agama ini, jemaah. Kenapa Rasul kok dipilih? Karena kejujurannya. Jadi kalau orang sudah tidak ada tujuan lagi untuk akhirat, mengejar kedudukan dengan jabatan ilmunya itu, mencari murid yang banyak supaya dapat pengikut, naudzubillah, baunya surga tidak dapat berarti tidak bisa masuk surga. Jadi ini perlu pentingnya ikhlas jamaah. Jadi yang pertama apa? Ilmu itu belajarnya harus lillah. Innamal a'malu biniat, segala perbuatan itu tergantung niat. Setelah belajar, dapat ilmu, bagaimana caranya jemaah?
Jangan sampai digunakan untuk berdebat, mengalahkan orang, mendebat orang, ya. Jadi harus kita perbaiki niatnya. Tujuan kita belajar untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara yang benar tutur katanya, sifat yang benar sama keluarga, sama anak, sama suami, sama istri. Ya, tuntunannya ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan mendakwai orang, mengajari orang, diri kita sendiri tidak berbuat. Apa kata Allah? Kaburu maktan indahu antakulun malatafan. Sungguh besar murkanya Allah. Kalian berkata tapi tidak berbuat. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Kenapa kalian menyuruh orang ini? Ya karena profesi ini kita. Naudzubillah. Jadi sekarang ini orang berdakwah, ceramah, sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Kenapa? Lumayan sekali panggilan sekian juta. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, tujuan kita belajar untuk diamalkan, ya, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk perdebatan, bukan untuk menunjukkan saya ini pandai, hanya orang-orang yang bodoh semakin ditipu. Naudzubillah min dzalik. Jadi keliling kemana-mana belajar dari satu pondok ke pondok yang lain, dari satu majelis-majelis semata-mata untuk apa? Kemuliaan dirinya. Bahwa itu juga saya ini ilmunya banyak. Semua orang sudah saya kalahkan debatnya. Naudzubillah. Rasulullah tidak tujuannya untuk saling mendebat. Ada zamannya Rasulullah waktu itu sahabat yang mana Quran diturunkan 7 dialek, 7 macam bacaan. Itu bilang, saya dapat dari Rasul seperti ini salah, yang benar seperti saya. Semuanya mengatakan paling benar. Padahal semuanya benar semua. Maka Rasulullah marah, mukanya merah. Tujuan Al-Quran bukan untuk saling perdebatan. Kalau tidak tahu, tanyakan pada ahlinya. Kalau sudah tahu, amalkan. Jadi amalkan. Apa perintahnya sholat? Sholat amalkan. Sedekah, sedekah amalkan. Jadi bukan saling bangga-banggaan. Kenapa? Ciri khas orang beragama itu jamaah. Kalau tahu akan dihisab sama Allah, berbuat baik, ikhlas, ya, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Tidak mengharap apapun, pujian tidak. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam menjalankan tuntunan agama ini. Jadi apa pantasnya orang kalau sudah seperti ini? Yang pantasnya masuk neraka dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setelah dapat ilmu, tujuannya karena Allah, nanti diamalkan. Orang dalam belajar itu apa? Salah wajar, jatuh wajar, nggak tahu itu wajar. Yang penting kita belajar. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya kak lahu ajron. Bayangkan, ini baca Qurannya terbata-bata, belum lancar. Itu kalau ikhlas lillahi ta'ala, dapat 2 pahala, bukan terus dosa. Karena apa? Di luar kemampuan, tidak sengaja. Sudah kaku lidahnya. Jadi tidak ada kata terlambat dalam belajar ini. Jadi jangan sampai kita sudah banyak ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, hanya untuk apa? Sebagai referensi mendebat orang. Tidak ada apa-apanya dengan AI sekarang. Ya, kecerdasan itu. Anak sekarang tinggal tanya ini apa, tanya sejarah ini apa, tanya tanggalin apa, semua tahu. Tapi apa artinya tahu? Sudah tahu sholat perintah, puasa perintah, Ramadan itu perintah, terus tahu ini minuman keras haram, judi haram, masih banyak judul. Sudah tahu selingkuh itu haram, berbuat zina itu haram. Masih banyak orang yang melakukan pernikahan, masih melakukan apa itu? Hubungan di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi jamaah, jangan sampai ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat. Kemudian penjelasan dari Ibnu Mas'ud, apa katanya? Jadi kenapa orang itu sombong jamaah? Kenapa orang itu takabur? Ya seperti iblis. Karena ilmunya tidak pernah diamalkan. Jadi hanya sekedar dipelajari, dibaca, buat referensi. Ya, man ta'lama ilman lam ya'mal bihi lam yazidu illa kiber.
Sebab ada penjelasan. Man ta'al man man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Jadi barang siapa yang beramal dari suatu ilmu yang diketahui, Allah kasih ilmu yang tidak pernah diketahui nanti. Jadi ilmu bertambah yang bermanfaat itu kalau diiringi dengan amal soleh. Tapi kalau hanya sekedar disimpan, disimpan hanya untuk kesombongan, naudzubillah min zalik. Jadi Rasulullah ini sebenarnya mengingatkan umatnya, harta yang banyak itu bukan tujuan Rasulullah diutus jamaah. Sebab Allah bisa membuat kita kaya semua bisa. Tapi apa efeknya sekarang yang di daerah Timur Tengah? Banyak minyak ya. Jadi perebutan jamaah. Karena ini orang sering bunuh membunuh. Jadi yang ditakuti Rasulullah bukan masalah kemiskinan. Justru kalau kaya, mana ilmu agamanya dilakukan? Tidak ada. Saling membunuh. Alhaakumut takasur. Jadi yang ditakuti apa? Karena mereka merasa harta ini segala-galanya. Kemuliaan dari harta. Tidak ada harta, tidak bisa apa-apa. Ini yang ditakuti. Padahal Allah menjelaskan, walau basatallahu rizqa li ibadi. Kalau Allah memudahkan rezekinya bagi hambanya, mudah mencari hartanya dengan cara mudah, itu akan melampaui batas. Tapi kalau orang miskin, hartanya pas-pasan, mikir jamaah. Ini uang ini pas-pasan. Kalau dihabiskan, kita makan apa? Jadi Allah kalau cinta sama hambanya, Allah uji dengan kemelaratan, dengan kemiskinan, supaya mendekat kepada Allah, supaya berdoa, banyak zikirnya, banyak puasanya, banyak tahajudnya. Tapi kalau sudah kaya lupa, wah, istilah kabeh zikir wirid, ya, naudzubillah min dzalik. Padahal kaya miskin itu ujian jemaah. Jangan sampai kaya lalai dari perintah Allah. Lalai dari larangan Allah malah melanggar. Naudzubillah. Terus apalagi nih yang dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak takut umatnya sama Dajjal. Tidak ada masalah. Dajjal itu tidak punya kekuatan pada dasarnya. Kalau Allah tidak kasih kekuatan. Justru Dajjal itu lemah sama orang yang imannya kuat. Ya, yang ditakut Rasulullah bukan Dajjal. Walaupun Dajjal menakutkan, kekuatannya seperti sihir yang tidak terkalahkan, semuanya kalah sampai Nabi apa Imam Mahdi kalah, tapi Nabi Isa dengan seizin Allah bisa mengalahkan Dajjal. Tapi yang ditakuti Rasul bukan masalah Dajjal. Sekarang ini apa coba? Perbuatan sirkun khafi, cilik apa sirik yang paling kecil, beramal ingin kedudukan, ingin dilihat orang, apalagi dengan sarana YouTube, TikTok, ya, untuk menghasilkan uang. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita lakukan semua amal ibadah kita sekecil apapun, kalau lillah Allah akan memperhitungkan mayyamal mithqala khairah yara. Sekecil apapun, bahkan seandainya separuh biji kurma, sedekahnya itu dipelihara sama Allah seperti gunung Uhud. Jadi tidak ada kata cuma-cuma aja dalam hidup ini. Nah itu kata Rasulullah, orang yang pandai, yang cerdas bukan banyak ilmunya jemaah. Yang bisa menundukkan hawa nafsu. Terus mengamalkan apa yang jadi bekal akhirat nanti. Bekal alam barzah nanti. Tapi kalau orang selalu nuruti hawa nafsu, mumpung si urip, mumpung si enom, mumpung harta masih banyak, angan-angan kosong, padahal nyawa nggak tahu besok mau meninggal. Naudzubillah min dzalik. Kita lihat teman-teman kita, saudara kita, orang-orang tua kita sudah mendahului kita. Jadi tidak menjamin orang yang sehat, kaya, bugar, kemudian tidak mati, tidak menjamin jemaah. Setiap saat hidup kita ini sudah dikurangi jatahnya jemaah. Semakin mendekat pada liang kubur. Sudah siapkah kita? Ikhtanim homsa qobla khomsin. Gunakan kesempatan lima sebelum datangnya lima. Terutama sebelum datangnya maut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mukmin yang paling utama kata Rasulullah apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Inilah buahnya daripada tujuan Rasulullah diutus. Jadi kalau kita sakti, banyak harta, tapi akhlaknya buruk, kata-katanya buruk.
sering maki orang, ya berarti semakin jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang paling baik imannya, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Yang paling cerdas, orang yang selalu ingat ma mati. Tapi tidak hanya sekedar ingat mati, tapi tidak ada perbuatan. Ya, semua yang dilakukan itu semata-mata untuk bekal akhirat. Jadi tidak ada kepentingan, jemaah. Apapun yang kita miliki, ilmu apapun, manfaat apapun, kita lakukan. Seandainya kita kerja, ya secara normal kerja ya digaji. Tapi jangan sampai gara-gara permasalahan kecil jadi diperbesar. Wah, zolim ini. Saya kerja dari gaji, wis. Saya akan ikut-ikut mencuri, ikut-ikut korupsi, ikut demo, ikut merusak. Jadi tempat majikannya pun dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Hanya masalah sepele, jemaah. Lem karena dicegat, dibakar lainnya jemaah. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ini semuanya kok mudah sekali menghilangkan nyawa seseorang. Sampai memutilasi. Naudzubillah min dzalik. Jadi seolah-olah mudah padahal Allah itu sangat murka terhadap satu pembunuhan seperti kisahnya Habil sama Qabil yang Qabil membunuh Habil. Barang siapa yang melakukan pembunuhan kemudian diikuti oleh orang lain karena dia sebagai pelopornya dosanya terus menerus seperti orang yang melakukan karena dia dulu yang jadi pelopor. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak ada rasa takut sama Allah, tidak ada rasa takut sebab apa? Pak iya ya apa fattakuni fa iya fattakun. Jadi bertakwalah hanya kepadaku kata Allah, takutlah hanya kepadaku. Sebab orang kalau takut menangis akan dosa-dosanya, itu saja jangan. Sampai meneteskan air mata, itu akan diharamkan api neraka menyentuh. Gak gampang jemaah. Mau itu timbulkan rasa takut sama Allah dengan banyak apa? Istighfar. Kalau memang belum bisa, punya rasa takut. Karena istighfar itu akan membersihkan diri kita. Nah itu Rasulullah memberitahu, Rasulullah itu, kata Allah, diutus tujuannya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi tujuan Rasulullah diutus untuk membersihkan jiwanya orang-orang Arab yang kotor, yang penuh dosa karena kemaksiatan minuman keras, judi, banyak pembunuhan, kemaksiatan, syirik. Jadi kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum. Ini tujuannya. Jadi Rasulullahnya ingin membersihkan para sahabat, membersihkan orang-orang Arab yang sudah rusak. Wa yuzakkikum. Tazkiyatun nufus. Dengan cara apa? Rasulullah memintakan ampun, mendoakan. Nanti ini ada beberapa cara. Di antaranya yang paling utama, yang paling mudah, yang paling ringan, istighfar. Taubat, minta ampun. Rasulullah sendiri yang sudah bersih masih disuruh apa? Fasabbi bihamdi rabbika was taufir. Mungkin enggak kita bisa menerima Al-Quran kalau hati kita penuh dengan dosa. Enggak mungkin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat kami bilang ini dongeng, khurafat, enggak benar. Allah membantah. Kalla bal rona fi qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan salah Qur'annya. Bukan salah yang menyampaikan. Hatinya penuh dengan dosa jadi menolak Al-Qur'an, menolak Nabi Muhammad, menolak ajaran yang benar. Maka itu perlu proses jamaah untuk menghadapi orang-orang yang masih penuh dengan dosa, bergelimang dosa. Jangan langsung dilaknat, hancurkan ya Allah. Ya jangan seperti itu. Maka itu seorang pengajar, orang tua harus sabar sama anaknya, sabar sama muridnya. Seperti Rasulullah waktu di Taif dilempari sampai berdarah, malaikat siap menawarkan diri supaya dihancurkan. Enggak, saya masih berharap dari keturunannya kenal Allah. Yang penting Allah itu tidak murka sama saya ridho. Jadi kita ini harusnya saling mendukung. Jangan sampai membuka pintu iblis, kekuatan iblis. Wah, enak orang tuanya sering melaknat. Kemudian ustadznya saling mendoakan yang buruk. Wis, hancur semuanya. Jadi jangan sampai ustadznya saling memaki. Orang tuanya saling menghardik. Anaknya saling menghina.
maki-makian kata-katanya. Kalau bisa minimal doa jemaah. Doa yang terbaik. Karena Allah itu apa? Ud'uni astajib lakum. Itu senjatanya orang mukmin. Jangan sampai doa itu tidak diucapkan yang terbaik. Jadi istighfar mintakan ampun. Kalau orang ini belum bisa menerima. Mintakan hidayah Allah mahdi qaumi. Fa innahu la ya'lamun. Kalau dia belum masuk Islam. Jadi doa kita itu sebenarnya membuka segala pintu-pintu yang tertutup. Hidayah yang tertutup. Jadi dulu Umar sebelum masuk Islam, Rasulullah selalu berdoa, Umarain antara Abu Lahab, Abu Jahal atau Umar. Ternyata yang terkabul Umar. Jadi sekali lagi kita itu berdoa sebanyak-banyaknya supaya orang-orang yang tersesat ini dapat hidayah. Karena Allah itu mengharapkan semua hambanya masuk surga. Yang mengharapkan semua masuk neraka itu iblis sama. Jangan kita ngikutin misinya iblis. Iblis itu terus akan menyesatkan seluruh anak Adam supaya masuk neraka bersama dia. Dan dia sudah tertutup. Kenapa? Iri, hasut, dengki. Ingin memuliakan dirinya sendiri. Allah tahu tujuannya ibadahnya iblis itu. Tidak lillah. Hanya apa? Begitu dites sama Allah dengan perintah itu, sujud ke Adam. Padahal semua malaikat yang mulia, yang hebat, semuanya sujud. Illa iblis. Aba wastakbar. Sombong. Merasa dirinya bisa ibadah. Merasa dirinya bisa ibadah ribuan tahun. Padahal malaikat sendiri yang begitu banyak ibadahnya tidak pernah maksiat, semuanya sujud. Ditanya ilmu, ya bilang saya tidak punya ilmu kecuali diajari sama Allah. Jadi ini cara-caranya jemaah. Membersihkan. Jadi Rasul diutus membersihkan para sahabat dengan cara apa? Sedekah, sholat. Jadi kalimat yuzakihim ini yang pernah kita bahas. Apa artinya? Mensucikan mereka dari kesirikan. Karena apa? Sumbernya kejahatan jemaah. Lawannya syirik ikhlas. Orang kalau sudah syirik apa? Hasut, iri, dengki. Kalau ikhlas, oh semuanya ini milik Allah. Saya ibadahnya karena Allah. Allah telah menjamin rezekiku. Seperti Nabi Ibrahim. Kalau saya, apa itu? Allah ngasih makan saya, ngasih minum saya. Kalau saya sakit, Allah sembuhkan saya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan keikhlasan agama Ibrahim. Murni karena Allah. Jadi jangan dibilang, sing penting hatiku bersih, tapi syirik. Tidak bisa, jemaah. Kata-kata bersih itu menurut aturan Allah. Ya, syirik yang paling ditakuti Rasulullah apa? Ria. Beramal masih ada kepentingan. Ya, hanya apa? Rusak tatanan kehidupan ini. Semuanya diukur dengan harta. Kalau saya tidak dipromosikan ya tidak mau saya kasih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi membersihkan jiwanya dari kesirikan, dengan jiwa dari dengan beramal-amal soleh. Dengan amal soleh apa? Innal hasanat yudhibu sayiat. Semua perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan buruk. Jadi kebiasaan buruk akan hilang kalau kita selalu berbuat baik, minimal sedekah, kata-kata yang baik. Tapi kalau kita biarkan, tidak mau merubah diri, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya. Jadi ketaatan yang ikhlas inilah yang bisa membersihkan jiwa jemaah. Ya, inilah inti dari tuntunan supaya ilmu bermanfaat. Dan tidak sekedar ilmu banyak, Al-Quran hafal, hadis hafal, tahu dalil, tapi ternyata Masya Allah, orang dimaki-maki, dihina di depan umum, tidak peduli itu orangnya, orang tuanya, gurunya, temannya, naudzubillah min dzalik. Merasa dirinya hebat, bisa berdebat. Bukan ini tujuan kita belajar, ya. Supaya semata-mata apa? Hati ini benar-benar dekat kepada Allah. Ya, akhlaknya berubah. Jadi beruntung kita dapat apa? Rasulullah yang diutus kepada waktu zaman jahiliyah. Sampai sekarang bisa sampai Al-Qur'annya, sampai hadisnya oleh ulama-ulama yang mencatat. Jadi kalau kita tidak bisa mengimani Al-Quran, rugi kita. Karena Rasulullah sangat rindu sama apa? Saudaranya. Siapa itu saudara Rasulullah? Dan sahabat, saudaranya. Yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah mendengarkan langsung. Ternyata mengimani Al-Quran, mengimani hadis Rasulullah.
Jadi kenikmatan yang besar bagi sahabat waktu Rasulullah diutus dari kalangan mereka. Karena para nabi dulu dari bangsa Bani Israel. Begitu dari Arab, langsung, walaupun tidak bisa baca, tidak bisa nulis, langsung paham. Nah, itu bersyukur kita bisa belajar Al-Quran, ada terjemahan tafsir, ada pengarahan. Tinggal bagaimana kita bisa mengamalkan, tidak jemaah. Sebenarnya sederhana Islam itu. Dosa istighfar, sholat semampunya, puasa semampunya, larangan jauhi. Itu aja jemaah. Larangan jauhi. Tapi sifat manusia, semua yang dilarang itu kepingin. Karena apa? Hatinya kotor. Hatinya masih penuh hawa nafsu. Karena apa? Neraka diliputi dengan hawa nafsu. Surga diliputi yang tidak mengenakan hawa nafsu. Tapi kalau hati yang selalu dibersihkan dengan istighfar, amal soleh, ketaatan, ucapan yang baik, zikir, itulah yang memudahkan kita jadi mudah menerima ilmu Al-Quran, nur ilahi. Tahu tujuannya Allah mengutus Nabi. Tahu tujuannya Al-Quran ini untuk apa. Penjelasannya, yang pertama apa aja, Ma? Surat As-Sams. Qad aflah man zakka. Sungguh aflah, sukses. Ya, orang yang bisa membersihkan jiwanya dari kekotoran hati. Waqad khaba man dasa. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa. Tidak mau tobat. Ya. Kemudian lanjutannya ayat apa? Ayat yang ke-14. Qad aflah man tazakka. Surat Al-A'la. Ini saling mendukung. Sungguh sukses orang yang bisa membersihkan jiwa dengan cara apa? Wa dzakara isma rabbih fashollah. Setelah tahu ingat Allah pencipta segalanya, baru dia melaksanakan sholat. Jadi orang menegakkan sholat itu membersihkan jiwa. Bagaimana tidak? Setiap hari pakai wudhu dari dosa-dosa melihat mata, yang dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati, semuanya dibersihkan dengan apa rangkaian ibadah sholat dari wudhu sampai istighfar, sampai wirid, sampai zikir. Ini sehari 5 kali, 17 rakaat diiringi dengan wudhu. Apa enggak bersih, kata Rasul. Seandainya rumah kita ada kolam renang, setiap hari mandi 5 kali, apa enggak bersih, jangan. Jadi kalau orang sudah bosan sholat, merasa ilmunya banyak, wah alamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang paling utama, jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi sahabat itu mabuk tetap sholat, judi tetap sholat, karena belum ada larangan. Tapi lama-kelamaan, karena sholatnya istiqomah dan ikhlas, bukan fawailul lil musallin, bukan riak, dan waktunya pun dijaga oleh sahabat, lama-kelamaan apa? Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Yang kedua apa jamaah yang bisa membersihkan jiwa kita? Yaitu bisa istighfar, sholat, sedekah. Jadi orang yang paling bertakwa itu orang yang memberikan hartanya yatazakka untuk membersihkan jiwanya. Lillah. Bukan untuk kepentingan dipuja, dipuji, terima kasih. Enggak. Hanya mengharap ridho Allah. Wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra, dimudahkan sama Allah untuk taat, dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk berbuat baik, dimudahkan untuk zikir, istighfar. Tapi kalau orang yang sudah bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, wa kadzdzaba bil husna, fasanyassiruhu lil usra. Sulit untuk taat. Jadi pentingnya kita membersihkan jiwa, ya, supaya jangan sampai jiwa kita ini kotor, tapi ilmunya banyak. Berarti apa? Wadahnya kotor, dikasih nur. Iya, enggak cocok sama, enggak bercahaya. Ya, sekali lagi, ingat, yang membuat rusak ini karena hati. Kalau hati ini rusak, rusak semua. Jadi kita mulai sama Allah dikasih akal. Hati itu mulai balik. Kalau hati ini tidak dijaga sama Allah, dengan banyak-banyak istighfar, amal soleh, sholat, sodako, maka ilmu kita tidak berguna. Na'udzubillah min dzalik. Apa doanya jemaah? Supaya hati kita selalu bersih.
doa yang paling ringkas yang pernah Rasulullah ucapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Di samping ini doanya juga dengan amalan-amalan tadi, istighfar, sholat, sedekah. Terus ada yang doa yang komplit, yang panjang, ya ini ya, supaya doanya pun mustajab. Yang sering kita awali sebelum acara pengajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, baik harta kita, semua yang kita miliki bermanfaat, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita diambil. Jadi jangan sampai ilmu bertambah, harta bertambah, umur bertambah, tapi menjauhkan diri dari Allah. Na'udzubillah min dari. Ini yang bisa saya sampaikan tentang ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Cukup. Ya, mudah-mudahan semua yang kita pelajari bisa kita amalkan dan Allah kasih kemudahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita dulu. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Matur semuanya. suwun Pak Ustadz. Matur Nuwun suwun. kitambahan. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.